Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama, IHSG. IHSG itu seperti pembahasan kita kemarin ya. Dia hari ini turun 0,5%, ditutup di level 7093. Foreign sebenarnya masih akum teman-teman, walaupun tipis. Dan saham-saham yang diakumulasi oleh foreign itu mix banget ya. Ada beberapa di sektor telekomunikasi, ada beberapa big caps, kemudian ada beberapa di consumer goods. Mix banget saham-saham yang diakum foreign hari ini. Nah, untuk IHSG sendiri secara teknikal dia udah jebol ya dari rising wedge-nya ini. Ini kan ada rising wedge di IHSG dan hari ini dia udah jebol. Kemudian kalau kita lihat hari ini dia ketahan di support minor di 7080-an ya, tepat tahan di situ. Nah, kalau melihat technical dari IHSG ada potensi besok dia rebound ya, ada potensi besok dia rebound. Dan hari ini juga rilis neraca ekspor ya, kemudian ya bagus lah pokoknya ya. Saya lupa ya apa namanya ya, ekspor kita bagus ya hari ini, rilis ekspor kita bagus, kemudian neraca dagang kita juga oke teman-teman ya. Jadi mungkin itu bisa jadi katalis tambahan untuk besok sehingga ada potensi besok IHSG mengalami technical rebound, tapi hanya untuk sementara, yang dimana menurut saya IHSG bisa turun lebih dalam lagi ya. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian untuk saham-saham yang akan kita bahas hari ini, yang pertama Mari. Mari ya, terakhir kali saya bahas Mari itu di, kalau nggak salah di channel ini ya, di channel merah ini pada tanggal 10 Agustus 2022, yang dimana waktu itu saya sarankan beli Mari di 204 sampai sini, stop loss di bawah 194, dan dengan asumsi Mari itu akan break dari bullish pennant, dan hari ini confirm ya, confirm dia break dari bullish pennant, volumenya gede, maka Mari ada peluang menuju ke next resistance di 250 sampai 260. Jadi ya, buat teman-teman yang udah beli di sini, Mari itu masih layak buat teman-teman hold. Kemudian jangan lupa untuk set yang namanya trailing stop. Kalau baru mau entry, udah agak beresiko ya, support naik jadi ke 220. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk entry lah dekat-dekat 220. Kemudian kalau jebol 220, teman-teman bisa consider untuk cut loss dulu, kemudian entry lagi nanti di bawah, karena IHSG juga lagi belum pasti ya arahnya kemana, maka ada potensi juga nih saham-sahamnya ngikut. Tapi Mari sendiri itu saham trendliner ya, jadi korelasinya dengan IHSG itu nggak ada teman-teman ya. Dan mungkin saja dikala IHSG yang maybe akan bergerak turun, Mari ini bisa jadi saham yang anomali dari market teman-teman. Mudah-mudahan ya. Oke, itu ya buat Mari. Jadi saran saya hold, set trailing stop di bawah 220. Kalau teman-teman yang baru mau entry dekat 220, under 220 cut loss dulu ya. Oke. Kemudian selain Mari ya, ada ABA.
ABA ini juga sering banget saya bahas ya. Pertama kali kita rekom beli ABA itu di sini. Ya, pertama kita bahas itu 15 Juli 2022 dan confirm masuk area beli, habis itu naik. Pembelian kedua kita sarankan beli di sini. Ya, masuk area beli, habis itu naik juga. Nah, saat ini kalau kita hilangkan ini semua, kemudian kita tambahkan indikator MACD dan kita ke time frame kecil, ke time frame 1 jam, maka kita bisa melihat kalau ABA ini sebenarnya kenaikannya udah mulai melemah, teman-teman ya. Kenapa saya bilang kenaikannya udah mulai melemah? Ini ada yang namanya divergent ya. Sahamnya bergerak naik tapi indikator MACD itu bergerak turun. Jadi ini tanda-tanda saham yang kenaikannya itu udah mengalami pelemahan, teman-teman ya. Nah, dan kalau kita bisa perhatikan lebih detail lagi, di sini juga ada pattern rising wedge dan itu juga tanda-tanda sebuah saham sudah mengalami pelemahan tren. Nah, jadi untuk saat ini ya, buat teman-teman yang udah beli ABA di dua area sebelumnya, jangan lupa set trailing stop. Di bawah 270 teman-teman bisa consider untuk out dulu dari ABA, kemudian entry lagi di bawah. Nah, yang dimana menurut saya pribadi, kalaupun ABA lanjut naik, dia akan mentok di 310 sampai 320 itu adalah next resisten dari ABA. Kalaupun dia masih lanjut naik, mentok sampai 310, habis itu harusnya itu ABA lanjut turun. Jadi untuk saat ini support di ABA itu di 240. Kalau seandainya ini jebol, maka ada potensi dia ke sini, teman-teman, ke 240-an. Oke, jadi untuk saat ini ABA buat yang udah punya set trailing stop, buat yang baru mau entry, menurut saya wait and see terlebih dahulu, tunggu ABA terkoreksi at least sampai 240, and then di 240 kita lihat respon market seperti apa. Oke. Itu untuk ABA, teman-teman. Kemudian berikutnya ada Bukalapak. Nah, untuk Bukalapak ini sendiri masih bergerak sesuai dengan apa yang kita bahas, teman-teman ya. Oke, Bukalapak terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di sini ya, pada tanggal 9 Agustus 2022 kalau nggak salah ya, yang dimana waktu itu kita sarankan beli Bukalapak di box ini di range 312 sampai 290 dan dia di sini udah masuk area beli, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan ini dua candle masuk area beli, habis itu rebound. Nah, jadi ya untuk saat ini teman-teman yang udah punya Bukalapak hold aja. Ini Bukalapak menurut saya ada potensi menuju ke sini, ke 390. Nah, di sini ada resisten kuat, supply area sebelumnya, kemudian di sini juga akan bertepatan dengan MA200. Jadi, buat teman-teman yang udah punya ya Bukalapak, ini teman-teman bisa hold, kemudian jangan lupa untuk set trailing stop kalau seandainya sahamnya berbalik arah dan turun. Nah, kalau teman-teman yang baru mau entry, kalau dia kembali lagi ya ke sini, ke box kuning ini, maka di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk re-entry Bukalapak atau nunggu Bukalapak itu break dari 356. Nah, kalau seandainya Bukalapak breakout dari 356, maka 90% Bukalapak akan menuju ke 390, yang dimana di sini dia potensi akan ketahan. Ya, jadi itu untuk Bukalapak. Bukalapak still oke.
masih layak buat teman-teman hold. Kalau balik arah lagi ke bawah, teman-teman bisa re-entry lagi di bawah. Oke ya, kemudian untuk saham berikutnya ada SMRA. Saham properti rata-rata itu udah mulai menarik ya. Kemarin itu juga udah pernah kita bahas sektoral. Kalau properti ini udah mulai menarik untuk dibahas. Salah satu yang sering kita bahas di channel ini adalah CTRA. Dan hari ini kita bahas lagi satu, yaitu SMRA. SMRA hari ini candlenya jelek ya. Ada ekor yang lumayan panjang di resisten. Ini ada resisten untuk SMRA, yaitu di range 670 sampai 680 sampai ini range resistennya itu cukup lebar dan supportnya ada di sini, teman-teman. So, jadi ya, untuk teman-teman yang tertarik untuk beli SMRA, kalau seandainya dia koreksi, entry-lah di sini ya. Saya kasih box kuning 630 sampai 600 itu adalah area beli yang menarik buat SMRA kalau seandainya dia koreksi. Nah, saya cukup yakin kalau SMRA ini akan koreksi dulu. Kenapa? Secara sektoral ya, sektor IDX properti saat ini sedang berada di resisten. Jadi majority saham-saham properti juga sedang berada di resisten. Kemudian IHSG juga lagi belum stabil. Jadi ada potensi ini koreksi dulu. Kalau seandainya koreksi, volume yang tipis-tipis, maka teman-teman bisa spek buy dari 630 sampai 600. Nah, kalau seandainya dia langsung break ke atas, ya maybe dia bisa nyentuh sini. Kalau seandainya dia break ya besok langsung break ke atas ya, maka potensi dia akan ketahan di 730. Dan di sini merupakan resisten kuat, sekaligus di sini akan bertepatan dengan MA200 dari SMRA. Oke, itu untuk SMRA, dan saham-saham properti lainnya juga teknikalnya hampir mirip ya. BSDE, kemudian CTRA itu teknikalnya hampir mirip. Posisi sekarang juga sedang berada di resisten. Jadi untuk yang baru mau entry, alangkah baiknya untuk kita nunggu dia di bawah. Itu untuk SMRA. Kemudian ada Friend. Friend ini menarik ya. Hari ini dia rilis laporan keuangan terbaru dan bagus banget ya dari sisi laporan keuangannya. Hari ini dia naik 8% disertai dengan volume yang kembali meningkat. Oke, ya ini kita bisa hapus dulu ya buat Friend. Nah, untuk Friend sendiri dia ada resisten di 120-an yang potensi akan kesentuh besok. Ya, ini potensinya dia akan kesentuh besok, habis itu koreksi. Area beli ya di Friend yang menurut saya menarik adalah di angka 100 sampai 95. Kalau seandainya dapat ya, kalau seandainya dia koreksi ke sini, itu menurut saya adalah area beli yang menarik. Dengan last toleransi itu di 90. Oke, kalau seandainya dia koreksi di range 100 sampai 95 itu teman-teman boleh cicil dengan toleransi ya sampai 90. Under 90 udah out dulu dari Friend. Yang dimana menurut saya sih Friend itu ada potensi besar ketahan di 90. Laporan keuangannya juga menarik. Ya kalaupun turun
itu bisa jadi kesempatan buat teman-teman entry. Kalau entry di harga sekarang menurut saya terlalu beresiko ya. Kenapa? Resisten udah dekat ya. Resisten udah dekat, kemudian ada berita positif. Jadi ada potensi news bisa jadi news yang positif bisa jadi merupakan berita negatif untuk kita ya para trader. Nah, maka daripada itu lebih baik untuk saat ini nunggu friend di bawah aja teman-teman. Oke, itu untuk friend. Buat teman-teman yang udah beli sebelumnya, jangan lupa untuk set trailing stop atau bisa consider taking profit setengah di 120-an, and then setengahnya teman-teman bisa set trailing stop. Oke, terakhir itu ada Dewa. Dewa ini salah satu saham Bakri Group ya, saham Bakri Group itu rata-rata ya pergerakannya itu udah mulai menarik. Even BNBR itu juga rebound dari 50. Nah, Dewa itu terakhir kali saya bahas di sini teman-teman ya, di 9 Agustus 2022. Yang dimana waktu itu saya serahkan beli di sini ya, di range 66 sampai 62, dan lowestnya di sini itu di 66 ya. Kalau seandainya ada yang dapat di sini sih lucky ya, beruntung banget. Nah, untuk saat ini ya, kalau kita perhatikan candle per candle dari Dewa ini udah 2 kali ada yang namanya shooting star di atas, jadi ada tekanan seller di atas. Nah, kalau seandainya dia koreksi teman-teman, kalau seandainya dia koreksi itu adalah menarik untuk teman-teman beli ya. Di sinilah ya, sampai 65, 70 sampai 65 itu bisa teman-teman memanfaatkan untuk cicil-cicil Dewa. Dan Dewa itu ada katalis tambahan yang katanya Dewa itu mau right issue. Entah benar atau enggak, tapi saya dapat insight kalau katanya Dewa ini akan ada rencana right issue. Tanggalnya belum ditentukan dan rasionya juga belum ditentukan. Kalau rasionya menarik, I think di sini dia bisa break lagi 80-nya. Ya. Jadi maybe ya, Dewa ini bisa jadi salah satu saham yang bergerak anomali nanti dikala IHSG yang akan cenderung untuk bergerak turun, maybe ya. So, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam teman-teman.